Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Jadi di Siang. kesempatan kali ini kita akan belajar nih mengenai disorientasi spasial. Jadi di kasus kita kali ini dia itu mengalami disorientasi spasial. Oke, next, Owen boleh dibantu, maaf. Nah, jadi sebenarnya apa sih disorientasi spasial ini? Kemarin juga kan di Lakespra kita tuh udah belajar tentang disorientasi kan. Dulu pas kemarin di Lakespra kita tuh masih bingung gitu, apaan tuh disorientasi, karena sering disebut-sebut tapi kita tuh masih belum paham. Nah, kita kan melihat ada alat BOT, Basic Orientation Training, ada kursi barani. Itu kan yang level 1-nya tuh kursi barani. Terus naik ke Basic Orientation Training. Terus yang ketiganya tuh yang paling pusing itu ada AOT kan, Advanced Orientation Training. Nah, itu tuh alat-alat yang dipergunakan untuk latihan indoktrinasi latihan aerofisiologi dari mencegah terjadinya DS ini. Nah, DS ini sering terjadi pada pilot-pilot gitu. Makanya DS ini merupakan salah satu penyebab yang sering terjadi kenapa pesawat-pesawat ini bisa crash gitu ya, bisa kecelakaan. Nah, karena ini gitu, jadi si pilotnya itu mengalami yang namanya tuh DS, disorientasi spasial. Jadi apa sih definisinya? Nah, orientasi ini artinya posisi, teman-teman ya. Jadi ketika dis berarti dia di situ kan kesalahan, artinya kesalahan atau kekurangan kemampuan menentukan posisi dia gitu. Dia tuh kayak nggak bisa menentukan posisi dia itu bagaimana terhadap suatu ruangan. Spasial tuh ruangan, jadi dia tuh berkurangnya kemampuan seseorang untuk menentukan posisinya terhadap permukaan bumi. Nah, jadi kenapa dia bisa terjadi DS? Karena adanya gangguan sistem kesetimbangan atau vestibuler. Gangguan sistem vestibuler. Nah, kenapa sih kok bisa kesetimbangan di darat sama kesetimbangan di udara bisa beda gitu ya? Kenapa bisa beda? Karena kan kalau kita di darat kayak gini, itu kan dua dimensi, teman-teman. Dua dimensi itu depan, belakang, atau kanan kiri aja. Sedangkan kalau di udara, di pesawat, dia itu kan tiga dimensi ya, tiga dimensi. Jadi dia tuh kayak bisa ke atas, bawah, pokoknya di tiga dimensi lah. Nah, itulah yang menyebabkan pilot-pilot itu mengalami kesulitan gitu ya menentukan posisinya dia sendiri gitu, makanya jadilah disorientasi spasial. Jadi di sini bisa dibaca ya teman-teman ininya apa definisinya. Jadi intinya gangguan pada kesetimbangan. Nah, sebenarnya harus ada yang jelasin tentang faal dari kesetimbangan gitu, karena basic science dari DS ini adalah mengenai ini gitu, mengenai sistem vestibuler kayak kanal semicircularis kayak gitu-gitu, pokoknya kayak cairan endolim berhubungan sama itu gitu. Cukup agak sulit untuk dipahami, harusnya tuh ada materi tentang itu gitu, tapi ya udahlah ya, kita next dulu aja. Nah, ini faalnya gitu ya. Jadi kan tubuh kita itu berhubungan sama mata, alat vestibular, alat proprioceptif. Terus yang dominan pilot itu adalah menggunakan visual, menggunakan mata. Karena harus melihat instrumen. Kalau alat sama vestibuler sama proprioceptif. Oke, next dulu deh. Nah, ini hubungan dengan faal, di mana ini berhubungan dengan kanalis, semicircularis, berhubungan dengan otolitik, utriculus, sacculus. Jadi dia itu kayak semacam menimbulkan ilusi-ilusi atau tipuan-tipuan gitu. Misal nih ya, pesawatnya itu dia mau ke atas, mau kemana ya? Mau belok ke kanan gitu ya, belok ke kanan, tapi cairan yang ada di dalam kanalis semicircularis ini dia belum bergerak gitu ya. Akhirnya seakan-akan posisinya itu dia itu masih kayak gini, masih lurus si pesawatnya itu, tapi dia tuh udah belok, tapi karena kayak gimana ya, dia tuh mau belok ke kanan, dia udah belok ke kanan, tapi karena si cairannya itu masih stay-nya, akhirnya dia belokin lagi, akhirnya si pesawatnya itu jadi rolling gitu ke kanan terus menerus, atau graveyard spin. Mungkin Rachel bisa merasakan pas AOT ya yang graveyard spin itu. Next dulu deh. Nah, jadi sebetulnya pesawat itu ada 3 sumbu utama gitu ya. Ada angguk atau pitch up. Makanya kemarin kan banyak istilah-istilah yang kita tuh enggak asing gitu, susah banget dipahami. Pitch up tuh kayak pesawatnya tuh mendongak atau menukik gitu ya, ke atas atau ke bawah. Jadi sumbunya itu sumbunya itu pesawatnya, sumbu lateral. Terus ada pesawat yaitu rolling gitu. Ini teman-teman harus kita pahami karena nanti ada beberapa ilusi menggunakan istilah-istilah ini. Nah, ini dia tuh
sumbunya tuh ini dari kepala sampai ke ekornya. Jadi si pesawatnya tuh kayak gini ya, rolling gitu ya. Dia tuh bisa rolling gitu ya. Terus ini belok kanan atau kiri gitu. Makanya dia sumbunya sumbu vertikal, jadi kayak bisa ke kanan atau ke kiri tuh belok atau yaw. Pitch, roll, yaw. Jadi ini tuh sering banget disebutin dalam tentang aviasi kayak gitulah ya. Next. Nah, bahaya dari kejadian penampilan yang tidak seperti biasanya dan keadaan-keadaan yang tak terkendali dapat ditimbulkan oleh gangguan orientasi pada diri pilot. Banyak kecelakaan yang fatal karena si gangguan orientasi ini. Nah, paling sering terjadi saat cakrawala tidak terang, misalnya cuaca buruk, kegelapan malam, dan instrumen yang tidak berfungsi. Jadi memang pada cuaca buruk atau memang saat malam hari. Kadang-kadang kayak gitu, Pak pilotnya mengandalkan sistem inderanya atau mengandalkan perasaannya, padahal ya mending harus percaya instrumen aja gitu. Hal-hal yang sering berkaitan adalah kurangnya pengalaman, kurang terlatih dalam tebak instrumen, pesawat dengan penerbangan tunggal. Makanya kenapa penerbangan tunggal lebih beresiko terjadinya kecelakaan? Karena ya cuma satu pilot aja, dia misal kalau ada satu pilot yang mengalami disorientasi spasial, satu pilotnya lagi kemungkinan dia enggak. Nah itu kalau tunggal bayangin kalau dia sendiri ya nggak ada cadangannya gitu ya. Tapi kalau dia ada berdua bisa ditangani sama co-pilotnya kalau yang satunya itu mengalami DS kayak gitu. Suatu perubahan dari penerbangan visual ke penerbangan instrumen yang berganti-ganti. Next. Nah, ada beberapa tipe 1 tidak dikenali, jadi pilotnya nggak sadar dia mengalami DS. Tipe 2 dia bisa mengenali gitu ya, bisa mengalami ini. Tipe 1 contohnya lens, nanti kita akan bahas satu persatu, kadang memang agak susah juga. Yang tipe 3 itu incapacitating, dia itu mengalami DS ekstrim. Dia menyadari adanya DS tapi dia itu nggak bisa mengorientasikan dirinya sehingga menggunakan visual. Jadi dia tuh kayak apa ya, incapacitating lah ya. Next dulu deh. Maaf. Terus jenis-jenis dari DS. Nah inilah kita bakalan bahas nih ke kasusnya. Jadi sebetulnya disorientasi spasial yang dialami di kasus ini tuh jenis yang mana? Karena sebetulnya banyak sekali. Jadi dia itu memang secara umum disorientasi spasial. Tapi apa gitu? Dia tuh kena yang bagian mananya? Apakah lens? Apakah nanti next ada graveyard spin, ada graveyard spiral, ada yang lain-lain, nah gitu. Nah yang pertama lens ya, bentuk yang paling sering dilaporkan ini sering terjadi sebagai hasil dari gerak roll yang tidak disadari. Tadi teman-teman ingat kan tadi roll itu ke gini kan, pesawatnya tuh kayak ke ini ya, ke bawah gitulah ya, gitu rolling gitu, sumbunya sumbu longitudinal. Nah jadi seakan-akan dia itu tegak, padahal udah belok gitu. Gimana ya jelasinnya? Coba next dulu deh, ada lagi penjelasannya. Nah jadi dia itu jika pesawat dimiringkan ke satu arah dengan perlahan dan konstan, lalu tiba-tiba dikembalikan ke posisi awal, maka orang akan merasakan kebalikannya. Contohnya dari posisi lurus, pesawat dimiringkan ke kiri secara perlahan, lalu gerakan sedikit ke kanan dengan cepat, maka orang di pesawat yang tidak sadar pesawat dimiringkan ke kiri akan merasakan pesawat tiba-tiba miring ke kanan. Jadi gimana teman-teman ngerti nggak ya? Jadi bingung ya. Jelasin lagi. Ya jelasin lagi ya. Pokoknya dia tuh kayak rolling aja gitu. Dia tuh udah jadi gini ya. Kalau baru belok dia itu merasakan ada belokan. Tapi kalau udah 20 detik dia merasa pesawatnya tuh kayak nggak gerak lagi, terus dibelokin lagi deh. Jadinya rolling gitu pesawatnya. Intinya kayak gitu lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Makanya si lens ini bisa menyebabkan graveyard spin juga. Nah, penyebabnya secara faal ya kayak gini lah ya, berhubungan dengan kanalis sama sirkularis. Jadi ketika tidak berbelok, kayak pesawatnya itu masih belok, masih kayak gerak lurus, dia tuh nggak terasa apa-apa karena memang kelihatan di sini rambutnya itu kayak ya lurus aja gitu. Terus kalau dia belok ke kanan, misal ya dia mulai kerasa nih belok ke kanan karena dia ada gerakan si rambut kupulannya tuh. Terus kalau belok dengan constant rate, nah constant rate ini artinya belok tapi pelan-pelan banget. Akhirnya dia tuh merasa nggak terasa. Nah efeknya kalau si pilot ini mempercayai ilusi tersebut, yang terjadi lagi belokin lagi tuh pesawatnya. Terus ketika berhenti belok, artinya seperti berbelok ke arah yang berkebalikan. Oke, itu yang leads. Selanjutnya itu adalah ilusi somatogiral. Nah ini sensasi berputar ke arah yang berbeda
dari gerak yang sebenarnya terjadi. Contohnya pada graveyard spin, graveyard spiral. Next. Nah ini penjelasannya ya, ini kayaknya lebih dipahami sih kalau baca ini. Next aja, nanti teman-teman boleh baca kayak gini. Jadi dia tuh muter-muter bisa crash deh. Next. Terus yang ketiga itu ada ilusi okulogiral, gerakan benda-benda yang dilihat seperti misalnya pada instrumen terjadi sebagai akibat hasil dari rangsangan pada kanalis semi-sirkularis. Next. Nah ini efek dan ilusi Coriolis. Nah ini terjadi ketika seseorang menggerakkan kepala melintas arah gerak rotasi yang terjadi pada pesawat yang dalam keadaan rotasi. Nah ilusi ini dianggap paling fatal karena umumnya terjadi selama penerbangan menjelang mendarat tatkala ketinggian berkurang dengan cepat. Jadi maksudnya gara-gara ini loh, gara-gara dia menggerakkan kepalanya. Pokoknya kayak gitu kalau yang Coriolis itu. Next. Jadi ilusi Coriolis ini dia tuh menggerakkan kepala secara tiba-tiba, terutama pada saat pesawat berbelok, akhirnya menimbulkan mekanisme keseimbangannya terganggu. Makanya nggak boleh gerak-gerak gitu ya nanti di pencegahannya kepalanya. Next. Terus ada ilusi somatografis. Nah, ilusi somatografis ini next deh. Ada gambar yang lebih bagus gitu ya. Jadi ilusi somatografis ini, jadi dia itu seakan-akan mana ya akselerasi jadi seakan-akan dia itu biasanya ilusi somatografis ini terjadi pada pesawat yang mau mendarat terus kayak ada trouble atau ilusi dia tuh kayak naik gitu ya, dia tuh kayak ada ilusi sensasinya tuh naik, padahal kenyataannya si pesawat itu dia lurus aja, datar aja. Akhirnya si pilot itu megang alat diturunin deh, akhirnya bisa crash secara kecelakaan langsung menukik tajam. Nah itu ilusi somatografis itu biasanya kalau pesawatnya mau go around tuh dia mendarat gitu. Kadang-kadang ya udah gitu aja pokoknya. Next. Udah capek lah ya. Terus next nanti bisa dibaca, ini kalau baca ini insya Allah bisa dipahami ya. Terus yang keenam, visual autokinesis, ilusi gerak pada fisik cahaya yang kecil dan diam dipandang dalam kegelapan selama beberapa detik. Next. Terus ada circular faction dan linear faction, di mana timbul pada waktu melihat gerakan benda dari arah perifer ke daerah pandangan sehingga menemukan rasa berputar atau rasa bergerak secara linear. Next. Ada giant hand. Giant hand ini jadi si pilot ini menyadari ini adanya disorientasi, tetapi pada waktu akan mengendalikan pesawat ke satu arah, maka terasa seolah-olah ada sesuatu kekuatan besar yang melawannya ke arah yang berlawanan. Next. Terus, nah ini kan kita lihat ya, ini di kasus nih ada semacam keyword, tapi saya juga nggak tahu, ini bingung juga ya. Kamu pun nggak tahu begitu. Ya kita coba aja diskusi bersama, kan dia kecelakaan. Terus dia itu katanya melakukan putaran 180 derajat gitu ya. Kalau putaran berarti ke kanan kemana? Kunti. Putaran kayak ngebalik arah dia. 180 derajat tuh maksudnya beloknya kemana? Apakah dia kayak begini atau kayak begini kan? Kayak begini. Ke samping. Berarti dia belok kan? Iya. Dia belok ya. Iya. Terus pesawat berbelok ke kanan lagi dan memasuki penurunan yang cepat. Nah Dia ini jadi muter tadi- lagi, balik ke arah yang awal lagi. Oh iya. Karena adanya awan rada dan hujan. Nah, jadi salah satu penyebab dia juga selain dari kesalahan ilusi, gara-gara ilusi, tapi gara-gara cuaca juga kan ya. Iya. Cuaca terus mengalami DS kan, akhirnya si pesawat ini hilang kendali dan terkena air, dan pilot ini kurang mahir dalam terbang instrumen. Nah sedangkan kan kalau DS ini harus percaya instrumen kan, dia itu kan nggak mahir dalam instrumen. Ya udah lah ya, pokoknya intinya dia inilah ya kena DS aja ya. Kita nggak tahu DS-nya kenapa, kemungkinan dia tuh graveyard spill atau kemungkinan dia lens atau apa, kenapa lagi satu lagi tuh Coriolis. Nah itulah pokoknya kurang lebih kayak gitu. Iya. Ya, next. Nah ini pencegahan, jadi nggak ada tata laksana sebetulnya kalau DS, tapi lebih ke pencegahan gitu ya. Bingung juga kan? Pencegahannya itu intinya ini kan lebih ke nasihat untuk para pilot ya. Jadi ini pencegahannya itu menyiapkan diri sebelum penerbangan. Apakah penerbangan ini rawan ilusi? Nah rawan ilusi ini biasanya pada penerbangan malam hari gitu ya, rawan ilusi. Terus apakah saya sehat? Terus tentunya pelatihan dan mempertahankan kemahiran. Nah pelatihan inilah nih. Pelatihan ini di lapas pra ya. Pelatihan itu di
latihannya itu kayak ya latihan indoktrinasi yang tadi kayak lewat AOT, BOT itu kan latihan untuk mencegah disorientasi spasial. Terus apa lagi ya? Pokoknya mempelajari kondisi geografis, terus ya udah next dulu. Ininya kepake sendiri. Terus Nggak bisa next. ada gue pakai. Nggak bisa next. Oh, baterainya habis, Ci. Ya. Hah? Baterainya habis. Ya, main game aja nih. Nah ini kan kemarin kan, kemarin kan, ini di AOT nih. Jadi ada narasinya di AOT itu saya baca gitu ya. Jadi ada pitch up illusion, jadi ilusi naik. Gimana? Akhirnya kan kayak gitu ya, merasakan akhirnya bagaimana kayak gitu ya. Ya pokoknya illusion lead yang tadi jelasin get rolling gitu, terus ada false horizon, ada graveyard spin, ada choreal illusion, runway illusion. Jadi sebetulnya yang tadi dijelasin tuh disimulasikan di dalam alat kemarin kayak gitu. Next. Belum keluar. Nah ini alatnya ya. Next. Udah. Baik, terima kasih banyak teman-teman udah dapat